Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedang jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang selalu diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang jamaah yang berbahagia, marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan salat selalu dengan cara berjamaah. Dimanapun kita berada, kita menunggu panggilan suara azan. Apalagi kita yang tidak pergi ke mana-mana, tinggal di kampung, maka kita memakmurkan menasah yang kita buat ini. Terutama bagi kita kaum laki-laki, maka salat kita adalah secara berjamaah di masjid atau di munasah. Kita laki-laki tidak salat di rumah. Salat di rumah adalah salat laki-laki, salat sunat saja. Untuk laki-laki yang salat di rumah adalah salat sunat saja. Salat fardu urang agam adalah di masjid atau di menasah. Salat orang perempuan itu boleh di rumah dan boleh di masjid atau di menasah. Tetapi laki-laki memanglah harus secara berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah membiasakan salat yang kita lakukan secara berjamaah, akan banyak manfaat yang kita peroleh. Kita merasa bahawa bisa menjaga disiplin, ya. Disiplin dalam salat itu sangat penting. Merasa terpaut hati, mu'allaqun fil masajid. Jadi terikat hati, terpaut hati dengan masjid, terpaut hati dengan menasah. Itu sesuatu yang sangat penting. Lagi pernah terpegah baik kita dengar bang tentang ibang kan katanya kan, tidak dengar bang tang ibang ke urang lain, tang ibang ke urang Tuhan ibangnya kan, urang ke Tuhan yang ke urang Tuhan ibang, atau na urang kun te ke ibang lo hai ke ibang lo bagus. Jadi ibang itu bukan hanya sekedar pemberitahuan waktu salat, tapi ibang ini adalah memanggil kita untuk segera menunaikan salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita sangat singkat, sebentar saja. Jadi kita hitung-hitung dengan waktu tahu dia punya singkat 60 tahun mungkin, 50 tahun, 70 tahun mungkin, singkat sekali. Tetapi keinginan kita kan masuk syurga. Jadi semua orang ingin masuk syurga. Sementara waktu hidup yang diberikan adalah singkat dan ibadah yang dilakukan sangat sedikit. Bagaimana bisa masuk syurga dengan ibadah yang sedikit? Bagaimana kita berani memohon syurga kepada Allah Subhanahu wa taala? Inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ibadah tanya ala kadar, menang mentang, menang betang kadang, kan? Jadi karenanya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW mengatakan bahawa masuk syurga bukan karena amal, karena amal hamba itu mudah masuk syurga. Jadi masuk syurga itu adalah karena rahmat Allah. Jadi kita beramal ini untuk mengundang rahmat Allah. Mengak sayang Tuhan katanya.
Jadi menyayang Tuhan kita nyo, pertama kita nyo dalam syurga. Kan seperti itu dengan cara beramal, ya, melakukan perintah. Menyata hukum dengan ibadah katanya, nak layak dalam syurga. Apakah benar? Karena syurga abadi selama-lamanya dengan berbagai macam kenikmatan abadi kita di dalamnya. Yang syurga itu adalah la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hadra fi qalbil bashar, ya, dengan penuh kenikmatan syurga. Jadi karenanya saya berbahagia kita tetap mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah. Salah satu di antaranya adalah menjaga waktu salat. Menjaga waktu salat. Terusnya laki-laki adalah secara berjamaah. Saudara jemaah yang berbahagia, kita masuk dalam diskusi pagi ini dalam kajian zakat kita. Hari ini mungkin kita sudah sampai kepada golongan penerima zakat yang belum habis, ya. Golongan penerima zakat ini penting diketahui oleh pengelola zakat, baik di kampung maupun di kota maupun di level yang lebih tinggi atau pribadi-pribadi muslim yang mengelola zakat. Walaupun kurang baik disalurkan sendiri, tapi perlu diketahui siapa penerima zakat. Golongan fakir, golongan miskin yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Itu disebut dengan asnaf samaniyah, 8 golongan orang yang menerima zakat. Fakir, miskin golongan yang utama. Sudah kita bahas berlalu, ya, fakir miskin. Belum? Baik. Jadi siapakah orang-orang fakir itu? Orang fakirnya orang terima zakat. Siapakah orang-orang fakir itu? Orang-orang fakir yang disebutkan oleh para ulama ketika memberikan batas kefakiran adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, sehingga dia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalaupun dia memiliki sedikit harta, dia hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah 50%. Orang fakir. Orang fakirnya menyogoknya perlepeng 30.000 euro. Kira-kira kita mempeng 50.000 euro, 40.000 euro, artinya di bawah 50% dari kebutuhannya. Ini orang fakir. Berarti berat tak orang fakir? Berat tak udep orang fakir dari segi finansial. Hana peng saja. Jadi ura-ura perlepeng 50.000, kita meng heplo. Apa nama? Kita meng waplo di bawah dari 50%, kan? Yang perlepen tertuh kita mempemput plo di bawah 50%. Kira-kira begitu yang mudah dipahami, kan? Jadi banyak definisi orang-orang fakir. Mam yang kita tanya hinoi kampung, tanya hinoi lam duronyo, puna urang yang laginya. Yang orang laginya berarti orang fakir. Jadi waktu kita bagi je ke kampung lam duronyo, golongan fakir. Karena urang lang kampungnya yang memang hana sagai. Kan? Yang orang fakir. Berarti berat tak orang fakir. So yang pegah berat tak orang fakir dalam perspektif ulama mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah. Tapi dalam perspektif ulama Malikiyah sebalik daripadanya. Orang fakirnya hana jihad. Baik-baik tak kalam perbandingan takut membingungkan gitu, kan? Yang kedua adalah orang miskin. Siapakah orang miskin? Orang miskin adalah loncok konsep atau bunuh supaya baik lihat pendapat membingungkan. Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki harta, tetapi harta yang dimilikinya itu sedikit. Harta yang dimilikinya itu adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhannya bagaimana itu?
kebutuhannya yang mampu dipenuhi di atas 50%, di bawah 100%. Nah, yang orang miskin, monya orang yang perlepeng 100 ribu euro, mau tumung peng yang 60, 70, 80, artinya dimiuk 100, iaitu 50. Nah, kira-kira seperti itu. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di atas 50%, di bawah 100%. Jadi dia memiliki harta, tapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kan kita kena orang yang kebutuhan 500 euro, hanya mampu memenuhi sekitar 100 ribu euro, imiu 500, yaitu worth 50%. Apakah seperti itu? Tidak juga seperti itu. Artinya di atas 50%, di bawah 100% untuk kebutuhan haddul kifayah, kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pokok kan hanya tak hitung, umpamanya urangnya gaya hidup kita hari ini kan beda tak dengan gaya hidup urang awal. Itu kadang-kadang kata anggap Honda-nya motor itu sebagai kebutuhan pokok, kata anggap HP-nya kebutuhan pokok, kata anggap listriknya kebutuhan pokok. Kan beda ini. Sebenarnya tidak kebutuhan pokok. Tidak. Gimana kebutuhan pokok? Menyohananya mati itu yang berkebutuhan pokok. Menyohananya relah badan itu yang kebutuhan pokok. Menyohananya relah agama yang kebutuhan pokok. Kan? Dah mati, menyohana makanan mati yang kebutuhan pokok. Relah badan, menyohana hana tempat tinggal yang kebutuhan pokok, lagi gelandangan. Hana tempat tinggal. Kan? Dah relah agama, hana ngantuk pakaian karena hana peng. Terbuka aurat. Jadi itu kebutuhan pokok disebut dengan haddul kifayah lah. Jadi menan orang miskinnya na harta. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, ya dalam suratul Kahfi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kena anda baca? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Waktu Nabi Musa gejak dengan Nabi Khidir. Bila ikut Nabi Khidir, Nabi Khidir hanya ikut roh dan untuk letak pun tanya. Kalau Nabi Musa, halus tanya tepu, Nabi ikutlah, halus tanya. Halus patih, kalau Nabi Khidir, itu kan temannya, itu kan protes. Halus protes, Nabi ikut saja drone, kagebidin ikut. Tindakan Nabi Khidir pertama apa? Membunuh anak kecil. Membunuh anak kecil. Langsung protes oleh Nabi Musa. Hai, kepun apa namit? Ane menyakan kalau nak dosa kan ni apa? Astagfirullahaladzim. Raya tak dosa kepun apa namit? Kalau juga pun aku ikut lor. Gitu kan? Nyambut itu ada sabar. Baik ni ikut lor. Oh kaji, sorry. Yo hang pekali ente, yo hang protes ente. Gejak alam, gejak alam pun tindakan yang kedua. Belum kapal. Yang gelah kapal, memperbaiki dinding rumah yang rusak. Kan? Sama kepul ni apa gaknya? Orang lain pegat mentang kan lah kengkoh apa rumah, kan? Lanjut lah kengkoh apa? Kan kalau kepegang aku protes apa? Oh sorry. Tindakan yang gelah apa? Membocorkan perahu. Yo yang boleh pegang, membocorkan perahu. Jadi keprotes oleh Nabi Musa. Boh kepun ni apa bocor perahunya? Kepun ni apa bocor? Yang tengayang perahunya nanti atau orang lain dosa roda, kan? Kan kalau pegang lebih protes benar. Tanya kasih etno. Putus hubungan kita hari ini. Drone hai nak sabar. Kalau pegang lebih protes tetap ada protes. Putus hubungan. Jadi lo jelaskan. Pakai lo buat dulu, kan? Adapun aku membunuh anak kecil kejelaskan. Adapun aku memperbaiki dinding yang rusak kejelaskan. Yang kedua, adapun aku membocorkan perahu karena perahu ini adalah milik orang miskin yang boleh pegang.
milik orang miskin yang apabila mereka melaut, di tengah laut itu ada perompak, ada raja zalim dengan anak buahnya yang akan merampas semua perahu-perahu yang berlayar di laut. Nabi Musa kan ada punya, panen naga ada punya hana lemenya. Makanya aku bocorkan perahu. Miohana bocor perahu kayak melaut dan akan dirampas. Oh, inti daripada ayatnya, orang-orang miskin memiliki perahu. Ya, orang miskin memiliki harta. Karena definisi bunuh, orang miskin punya harta. Jadi harta orang miskin, cuma harta orang miskin yang mit. Pebukti, pedali orang miskin harta. Bunuh bekas di Tuhan. Adapun perahu itu milik orang miskin. Berarti orang miskin punya perahu. Berarti orang miskin punya harta ya yang perlu pegang. Inti ji urang gasin na harta. Bukti na perahu bukan layak. Tapi hartanya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah 100%. Yang mampu didapatkan di atas 50%, di bawah 100%. Nyo perlepen tertuh untuk mengenam mau nyogoknya perlepen tertuh untuk mengertuh 20 macam kan kalau orang miskin jadi datanya ilan duro orang miskin lagi ya. Nah perlepen tertuh kayaknya contoh perlepen tertuh untuk kebutuhan asasi ya, untuk ada berharap ni pak perlepen mertuh duro kan masalah lah elon judul hana jumat kena jumat gemita pen pula pikui benda pen kan geja abunuh segala urut lain ja gua malam hotel urut lain kaiwo tapi merompak pen dia tak mit orang miskin seperti itu. Jadi menyona urang dalam kampung katanya dengan kategori seperti itu, dialah orang miskin, dialah orang yang berhak mendapatkan zakat. Nyan konsep fikih yang sederhana, yang mudah dipahami secara umum. Karena definisi miskin letak macam orang pegang kategori miskin. Nyan yang orang pegahnya adalah pendapat daripada ulama-ulama mazhab lah yang mudah dipahami. Punya tahu orang miskin dalam perspektif pemerintah, kalau elok diukur oleh pemerintah berdasarkan kriteria pemerintah. Atau daripada organisasi-organisasi dunia umpamanya WHO pegat standar orang miskin. WHO badan kesehatan dunia kan. ILO badan ILO perburuhan dunia. Kemudian IMF moneter dunia. Kemudian World Bank Bank dunia. Itu membuat definisi orang miskin masing-masing buka geroi definisi orang miskin dan orangnya yang naik depu je orang miskin lah guys. Bahasa Pak Zulfikar poor society orang gasin kan. Jadi lang Islam kan kasih mentah nangan fakir tapi bahasa agak mana orang miskin yang mana orang gasin hanya itu je orang miskin. Sehingga pengaruh barat yang nak orang miskin kong dok ke Indonesia ke fakir miskin ke gabung nanti kan ke gabung hanya soalnya fakir miskin panena fakir miskin yang fakir yang kedua miskin kan fakir miskin kan gabung kaji ke kalimat majmu kata apa kalimat kata majmu rumah makan yang kata majmu kan fakir miskin padahal kan kata majmu fakir miskin satu fakir dua miskin. Bukti ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi tidak digabung sehingga definisinya pun berbeda kan. Jadi terjemah daripada Allah Subhanahu wa taala di Indonesia Kementerian Kesehatan ipegat tentang kategori orang miskin. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori. Awalnya kalori sampai 3000 kalori per hari umpamanya kan. Misal
Jadi urang Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan kategori BPS itu kategori orang miskin. Ya kan? Dari berbagai macam sudut pandang. Pokoknya hikalah rumah orang miskin adalah rumah yang beratapkan rumbia, atap daun. Nanti kalau rumah yang bubung ilam dulu orang mandam. Anale ulimo yang nak tinggal kan? Ulimo yang. Tapi ulimo jina pergi ke boseng. Kita main ngak mangak gebak lemo. Ngak baru kan. Jadi bubung dindingnya kayu, lantainya tanah, tidak ada MCK di situ, model WC terbang, kan? Itu kategori orang miskin ya ibu. Lebih detail kan? Tapi itu bukan keperluan yang tidak sama seperti tadi, juga kriteria nggak lebih mudah dipahami kan? Ingin kita sampaikan kriteria yang paling mudah adalah yang disampaikan oleh para ulama fikih. Ya, kadang-kadang haji tak kalah baca contoh rumah. Nah, kalau dia urung dalam bab akih selawah ini, igoknya rumah nak tak peduli, bak gubuk kena haju nah. Kan pegak gubuk tak apa, ngaurina ngina. Bak gubuk ina tapi nak kebur 50 bawah dia. Kan? Nah lahan ke? Nagli. Mamanya tak rumah kau. Hana layak rumah. Kategori rumah tidak layak huni. Menyoijak awak datar rumah. Kapal lah. Mereka tanya bagusnya mendam. Hanya tu rumah tu rumah lah. Berarti kriteria rumah tidak layak huni. Mereka tercok juga timbulan layak menerima bantuan rumah. Hana yang kebu berdumbuh. Hana tahu pegah kan. Jadi seperti itu. Ingin kita sampaikan bahwa kriteria orang miskin dalam fikih seperti tadi. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga adalah amil wal amilina 'alaiha. Siapakah amil zakat? Amil zakat adalah orang-orang yang diberi tugas untuk mengelola zakat. Mengelola zakat menyuawai mengumpul zakat, menyalur zakat, menaksir zakat. Menaksir lebih berat, menaksir, mengira zakat, menghitung zakat dari mustahik. Jadi amil-amil delay, amil-amil bak masa-masa awal, pemajikan urung-urung kaya zaman gehoi amil. Pemaji konya nak pelihara kambing meribai boh gehoi amil. Tolong dia rumah dia. Kan nyornya call amil. Atau SMS amil, WA amil. Tolong dia rumah dia. Rumah kun le urang yang napeng. Hai, ilun lo membeli tak kun yo. Nak tolong hitung tak kami lo, hana tolong boleh di. Hitung tak. Kamu ribe boh kami. Jadi ya hitung le amil. Baik hitung le amil. Kami lo le kamu hitung na 5 ribe 30 boh kami. Tugas amil. Atau nak kebun kurma, amil hitung tak kebun kurma lo. Dungana kira-kira zakat yang harus bayu tunjuk, ya kan? Atau panen kalinya. Tugas amil ini namanya menaksir zakat, menaksir. Jadi tugas amil mengumpul, menaksir, menyalur. Urangnya ketika terkumpul sudah dipelihara lagi dijaga, kan? Urangnya sudah dipertanggungjawabkan, dibuat laporan, dilaporkan kepada pihak berwenang, dipublikasi kepada masyarakat, siap diaudit. Nah, ini amil namanya. Maka amil boleh mendapatkan haknya. Wal amilina 'alaiha. Ya cok hak amil. Maka jika gampung nak istilahnya kala hak amil. Kena ke hak amil. Ke bagi zakat yang kala hak amil dengan orang kasihan dengan ikut hak amil, itulah hak amil. Jadi selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amil itu boleh mendapatkan haknya dan itu adalah halal. Berkah disebut dalam Al-Qur'an. Biar sampai hana tabi hak amil, kan? Kecuali amil itu memang tidak mau mengambilnya. Jadi nanti hak amil itu dibagi berdasarkan ujrah misil. Ujrah misil itu ungkoh yang layak. Ungkoh yang layak tajuk ke amil. Munyo bulan puasa mengatakan itu munyo hak amil zakat fitrah.
ukuran kerja 2 malam, umpamanya 2 malam kerja. Hak amil untuk ukuran kerja 2 malam. 3 malam belum jam, malam lah jam. 2 malam 6 jam atau 7 jam. Ukurannya nak jauh hak amil. Ha, cara hitung je. Mana mungkin amil dia tengok dengan guni gua, mana mungkin dengan becak gua, mana mungkin urang kasihan je dengan plastik gua. Ini contoh yang pula ini. Te gua orang kasihan ke buah beruh nama re. Penyancuk ko dengan beruh pitra. Penuh rumpak nama re. Ada gua amil dengan becak gua. Tambah guni tambah amplop. Itu bukan ujrah misil. Ujrah misil diberikan sesuai dengan kerjanya, tupoksi kerjanya amil. Maka kepegah oleh Nabi, ughnuhum hadzal yaum. Usip kebutuhan orang fakir miskinnya. Mbak Uroraya. Maunya mempeh juga tambah guni, juga tambah guni. Ke orang gantiannya, jangan amplop lah. Kepu dia tun-tun. Baiknya timbul pikiran, kalau tak kegaknya. Yang kalau tak kegaknya. Pakiban baiklah kegaknya miskin. Pakiban baiklah kegaknya fakir. Pakiban tengok dah mikir baiklah kegak. Hanjit le kegak. Apa kan? Jadi seperti itu tentang masalah amil. Selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amil itu yang diangkat, yang diberi tugas untuk mengelola zakat. Labanya viral video dari ceramah Abu Manan apa namanya? Cetrum. Bainadalahlun ke ceramah dia di Lawa. Jadi terkejut-kejut urang labanya dengan pendapat Abu Manan tentang masalah Tengku Imam Gampong yang kan amilnya tapi amil iklim. Apa amil iklimnya? Amil yang memang tugasnya sebagai pemerintah yang harus mengawasi secara umum. Jadi karena itu enggak boleh ambil zakat. Jadi dipahami kan dari pemerintahnya na Jokowi, kan? Na presiden, na gubernur, na bupati, na pemerintah kampung. Pemerintah kampung dalam halnya bidang agama kan Tengku Imam. Yang kewenangan ni rakyat dah pada Tengku Imam, bukan hanya mengolah zakat seluruh urusan agama. Karena itu jabatannya disebut dengan wali iklim, tidak boleh menerima zakat. Jadi sempat itu banyak. Jadi kibanci kamu Tengku Imam nya hanya cok je kerle kan, hanya biji kerle ke Tengku Imam. Jadi sempat viral kemarin. Dan setiap tahun itu diviralkan lagi. Kapala orang Tengku Imam hanya cok je kan. Jadi selanjutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ingin Tuan sampaikan kepada kita semua adalah bahwa amil adalah orang-orang yang diberi tugas untuk mengelola zakat. Kalau dalam perspektif kanun kita nomor 10 tahun 2018, Tengku Imam amil. Tengku Imam amil. Dan amilnya Tengku Imam Gampong secara otomatis je ke amil. Walaupun hana SK amil. Bahkan kena kanun kayak berhamnan. Tengku Imam Gampong adalah kepala Baitul Mal Gampong. Dilantik atau tidak dilantik sebagai amil, Tengku Imam Gampong adalah kepala Baitul Mal Gampong. Berarti amil dalam kanun. Jecok hak amil. Ya kan? Akan boleh beda pendapat dong, enggak ada masalah. Kalau umpamanya bunuh hana yakin ke gecok, baik gecok. Yakin ke gecok kan? Jino terutama dalam diskusi, banyak dalam begah, rupanya yang tadi diskusi. Boleh pertanyaan. Jadi satu orang satu pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam. Menarik tentang fakir dan miskin, kategori fakir miskin. Tapi orang tua tidak mau berusaha, duduk-duduk saja, ngobrol sama sini. Dikatakan itu fakir atau miskin. Satu. Yang kedua, pengaruh zakat sudah dikumpulkan. Ada imam, ada imam kita, imam tahunan, tapi kita berhak kepada imam tahunan. Baik. Itu yang perlu saya luruskan. Pertama,
Pertama orang kita lihat memang rumahnya Orang tegar, ya, beraya bawah tepai. Mempegang bawah tepai kau, pegang dengan tegar kau. Nah, orang buat takut. Anak miskin pernah apa lagi? Betul orang anak kerja ke bro, duduk gerak. Tapi apa yang banyak? Apa juga? Karena hubungan dengan orang tegar apa yang nak istilah jenis ekonomi passive income, passive income. Gaknya ijak keroi argo peng ijak ayu. Lagi orang na rumah kos, yang passive income yang saya kabulin kan. Nah, kena kampungnya yang na rumah kos. Baik rumah contoh kampungnya dah rompak wall. Orang tegah ada harta, berarti kan? Kakak betul. Kalau tu apa tanya? Manggolon truk kenal. Ya, orang tegah berseit. Berseit itu BS. BS dan kalau BL sekian BS. Ke bapak sipil. Memang bapak motor BS, BL kan bapak sipil kan. Nyo BS buat seit, badan tak tegap. Tapi buat hai teng gereja. Jak orang kopi kau sebab. Kopi tikar. Leje kopi tulis apa? Apa je kan? Badan ubi raya. Ya. Saya ada baca dalam fikih orang itu enggak diberikan zakat. Tapi diberikan nasihat dulu. Kan? Diberikan nasihat dulu sampai dia mau bekerja. Setelah dia bekerja dan dia miskin, baru beri zakat kepada dia. Jadi seperti itu kepada orang-orang yang kuat tetapi tidak mau bekerja. Kepada orang-orang yang seperti itu diperintahkan atau digiring mereka, dianjurkan mereka, dinasihati mereka agar bekerja sampai dia mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah itu kalau benar-benar dia telah melakukan itu dan dia tidak mendapatkan, walaupun raya badan tetap disebut orang miskin. Kena urun lagi kan, lecik urun lagi kan badan raya tegak tapi hek gemita memang kadumnan kada. Bahasa Aceh kan, rezeki kadumnan kada. Nah urung yang memang hana tak kerja, hana tak kutubit tenaga, tapi peng kita mau lancar. Nya yarzuqu may yasha wa yaqdir nanti kan. Innallaha yarzuqu may yasha wa yaqdir. Sesuai yang galak Tuhan beri. Kan? Baik, itu yang pertama tentang masalah orang-orang yang kuat. Yang kedua apa guna? Imam Tarawih. Ayat baca penuh hana Imam Tarawih kan. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, tapi lepas hana Imam Tarawih hana berarti mang gejo cik Imam Tarawih kiban cara tak pahami ya. Tu golongan ke pertama Imam Tarawih. Betul. Menang pertanyaan ni. Kira-kira monyo gebri zakat ke Imam Tarawih. Apa zakat le? Zakat fitrah, zakat mal. Ke fitrah. Monyo gebri zakat fitrah nyan ke Imam Tarawih, ke golongan tah ke pertama. Bahasa fikih ni ke senif tah ke pertama. Senif yang mana Imam Tarawih? Apakah Imam Tarawih itu orang fakir? Kon, hana fakir kan? Apakah Imam Tarawih itu orang miskin? Hana miskin sih kan? Amil? Kunci? Hana urutan kan? Ba ya uruh berfitrah. Ya kan? Enggak, apakah dia ditunjuk sebagai amil? Hana ditunjuk. Enggak bantu kami, hana ditunjuk tetapkan amil kan? Amil ke mualaf pikan gharimin urung mutar kunci kan? Kunci. Kira-kira nya fi sabilillah nya. Fi sabilillah pikan. Nyo sang fi sabilillah kan. Pakan nyo sang. Yang sang kita mengalang sabilillah. Pakan sang kita mengalang sabilillah. Karena mana? Nyo
nyo perle betul ibu perle baik betul kalau juga dua macam. Kan? Jadi lagi yo. Pendapat daripada keempat mazhab ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, keempat mazhab arti fi sabilillah adalah al-ghuzzah, perang senjata, lagi perang Palestina ni, lagi perang di Suriah ni, perang senjata. Itulah yang dimaksud dengan sabilillah. Orang bahasa Aceh orang perang fi sabilillah. Menurut Manna'at Al-Qattan, penulis tafsir ayat-ayat ahkam, sabilillah itu bukan hanya perang fisik, perang ghazwul fikri juga sabilillah. Pemaji gepegat tulisan, gepegat opini untuk mengkanter berita-berita hoax yang menyerang Islam, itu sabilillah, bukan hanya perang fisik, kan? Kemudian berikutnya sabilillah dalam pengertian yang lebih luas oleh para ulama, termasuk di dalamnya adalah ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh zakahnya. Sabilillah itu bermakna sabilil khair. Apa makna sabilil khair? Seluruh kegiatan aktivitas kebaikan. Tahu tu benar? Imun raweh nya sabilil khair kira-kira. Tengku imun raweh nya sabilil khair. Nyo tijut. Cara betul, ya cara betul. Cara betul. Jalan kebaikan. Jalan kebaikan. Cara betul. Bomi na kampung gujok guru lubuk yang balainya cupo Fatimah ka gutumbuk mempluh to nana gaji na tapu. Gila kepeng ba wali murid pi haitem jo. Wali murid enai depu ci ajo ana ngak tegai kenal. Peng haijo. Hana kemiyik panyan ya ke jamun. Kan nyo cerita jamun ko cerita oronyo. Oronyo pandai cerita perang kahau. Cerita jamun. Gepegaklah kebijakan kampung gujok tak ke bacut ke cupo Fatimah yang tumbuknya. Yang sabilil khair. Ngan betul. Ciban cara bujit tajo. Jo sabilil khair. Karena kan apa yang cupo Fatimahnya, apa yang kau urang kasih kanya. Kau urang fakir kanya. Tapi gemonjok je perhatian kampung ke kanya. Yang naci pen zakir, jo zakir kanya. Sabilil khair. Ngan betul. Kan? Orang pemana orang mati, hina orang mati kan? Kau orang habis umur kan? Orang mati ya. Mana banyak. Nah, orang pemana banyak gejok ngan pendak ke gejok. Sabilil khair, ngan betul. Nak pelai dan jawab baik betul. Kemana kan dalam pelajaran ngan baik betul kan kemana. Pendapat yang paling kuat ya daripada pendapat Imam Mazhab, sabilillah bukan sabilil khair. Sabilillah al-ghuzzah. Untuk perang. Sebenarnya golong teruk Pak Nyo. Nyo baru 7 kawan santai. Kan? Nyo baru teruk at amil benar kan? At amil. Tapi karena pertanyaan tetap jawab, untuk tetap faham. Yang tentang masalah penggunaan atau penyaluran zakat kepada kegiatan-kegiatan lagi kita penggabung apa menji nak tiro tengku gendang imam tarawih kasih bulan gendang imam tarawih. Jadi orang betul macam cara keun na mungkin hana teman tuanya ngampen tekun baca untuk fitrah kahai gendang imam kegiatan cara keun hana payah keuna jo sabilil khair kan. Jadi seperti itu menyatakan betul nangan tak betul. Artinya kena mengambil pendapat kedua lah. Pendapat pertama tidak boleh. Jadi yang orang cak pendapat pertama, gemeng salur pain zakat sabilillah, kudeh ku kirim. Ku tempat-tempat yang na perang. Menjemun naik perang awak agam ngawak RI. Kira-kira nyo sabilillah. Boleh kan? Nyo sabilillah.
Kan perang fisik arti perang fisik. Hanya nebuh yo arti kira pun naik dalam kategorinya tu hana. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam maka urung saya ke? Drone mu. Get. Pernah hak imum no kan? Hak sabil khair hak sabilillah Baik, bagus pertanyaannya. Karena kejadian dengan lain. Igambo lain kejadian ini bahwa goknya sebenarnya cengku imum. Kuimum, gak drog dengan kuimum. Bukan gak, mana kuimum. Elehnya goknya kasihin. Cengku imum kasihin. Cengku imum kasihin. Nyo jamu cikok lu contoh kuimum kasihin. Lebihnya hana. Kan alhamdulillah memuji pulau kampung-kampung yang kami maju. Oleh kasihin. Oleh cengku imum ambil lah pokoknya. Nah, lontar mah hadaron nanti yang bunuh ambil. Jadi pertanyaan ji puja cok zakanya dari jatah urang gasin, jatah amil dan jatah sabilillah, sabilil khair gedaimu. Leboh bagi. Okay? Leboh status, leboh seni. Leboh macam. Behom. Kan? Hukumnya tidak boleh. Dia ambil seni satu. Tengku imum hanya tengku imum. Gasin lah, gasin. Cak je seni gasin. Cak seni gasin. Temam pernah bela, jok bela. Jok bela. Jok bela memang zakat jila. Pulang zakat fitrah. Oh, nuhul fi hadzal yaum. Jok je kurang gasin, berkaya ke orangnya. Bela motoji. Bersep kebutuhan ke selama orang raya ya. Kan? Anak payah mangak le tajuk amil pergi gaknya, tajuk miskin pergi gaknya, tajuk sabilillah gaknya sehingga kala anak perle tak pertama mal hebah sini mangak le tajuk juga sabar sini boleh. Artinya tidak boleh menggabungkan seni. Tidak boleh dia mengambil sampai 3 seni sekaligus. Untuk ikutnya nak utang lah zarim kaput seni ikutnya. Kebetulan bang kita mau Islam. Muallah kalimah seni ikutnya. Ya kan? Kalimah bawah seni ikutnya. Jadi tidak boleh ambil satu seni saja. Kalau mau banyak ambillah dalam parti besar. Kan seperti itu. Itu menurut keadaan, menurut menyola. Le tajuk, menyomi ke mana le tajuk? Mana mungkin. Baik. Malam Gampong, gampong ke? Kan zakat itu zakat fitrah zakatnya dibagikan 8 sesuai dengan ritual. Mungkin bagi 8-nya kan mungkin ini fakir cuma nak 2 dro. Ya. Kemudian miskin mungkin nak 20 dro. Ya. Jadi di fakir guna kan bagi cuma 1 senep dicok dulu. Dibagi 2 dro dulu. Karena di guna fakir kan termasuk orang yang paling yang kehidupannya paling rendah. Sedangkan miskin bunuh nak 20. Jadi orang miskin lebih saja. Karena di kategori bunuh. Jadi yang berarti bagi tumpuk yang don tanya, bagi tumpuk. Bagi tumpuk Pak. Nampung bagi tumpuk. Umpamanya kan tumpuknya dibagi 8 karena asnaf samaniyah 8 bawah senif. Dibagilah 1/8 punya persen 12,5 kali 8 tertuk. Kan? Pertanyaan ji menyogu bagi nyan adalah bagi tumpuk 1/8 ubi raya tumpuk. Bibi raya apa tumpuk? 1/8 nya mbak orang fakir, mbak tumpuk fakir, mbak seni fakir cuma 2 orang. Kan? 1/8 mbak senif miskin 20 orang. Nah, kemana pertanyaan ji? 1/8 mbak mualaf 0 orang. Nah, pertanyaannya menyo lagi yang cara bagi menjahit ke mualaf 0 itu kan. Menjahit ke orang fakir 2 itu kan. Medit ke orang miskin 20 kehinan. Kan seperti itu. Menyo bagi tumpuk kalau dalam perspektif jumhur ulama itu tidak boleh dibagi sesuai dengan
keadaan, kebutuhan dari masyarakat penerima zakat. Boleh dibagi sama apabila kondisi masyarakatnya sama. Bermajik ramai orang fakir ni, ramai orang miskin, bagi tumpuk satu numpuk. Waktu bagi seperlapan-seperlapannya, memang penerima di senif fakir ramai, penerima di senif miskin ramai, penerima di senif lain juga ramai. Maka itu boleh dibagi tumpuk. Dan itu pendapat daripada ulama Syafi'iyah, dibagi tumpuk boleh apabila keadaan menuntut seperti itu. Menyuhana menuntut seperti itu jangan, akan terjadi ketimpangan ya di masyarakat. Baik, ibu-ibu, Nalam anda menarik dah. Ya anda terpadai. Karena benar ibu-ibu je kan ada masalah dekat kita kan anak. Naruh dalam pengelola. Anak terjun langsung. Anak terjun nak takut mal kan nak kubahmu. Dia bagi dekat. Nak kubahmu nak ajak ke toki tu ibu-ibu kan. Pulau orangnya dom jual beli online. Ramai tak mak-mak yang berperan, yang mematikan usaha-usaha apa namanya toko-toko di tengah-tengah masyarakat karena banyak mak-mak yang terjun ke jual beli online yang jauh lebih murah. Okey, kalau tidak ada pertanyaan kita pada sampai di sini. Jadi lu hal untuk kira terlalu panjang lu pegah. Takut tu le pertanyaan ke panjang di hotel. Menyodit pertanyaan pandang lu pegah kawai tak habis. Kena sambung dengannya kan apa hal je. Kan? Okeylah, baik. Lu fikir Ednan, kita akhiri sampai sini dan akan tersambung bulan depan insyaAllah. Masih di Asnaf Samaniyah. Untuk ingat tema tersampaikan masih di Asnaf Samaniyah atau golongan-golongan penerima zakat. Selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada kajian subuh ini ingin saya sampaikan sebuah statement bahwa zakat mal dan zakat fitrah itu kalau menurut perspektif ulama Syafi'iyah itu dibagi adalah sama. Artinya bahwa zakat fitrah dibagi juga kepada asnaf samaniyah, zakat mal dibagi kepada asnaf samaniyah. Tetapi dalam perspektif ulama lain seperti Malikiyah, zakat fitrah hanya dibagi kepada dua golongan saja, fakir dan miskin. Tak payah kasih amil, tak payah kasih mu'allaf, tak payah kasih kepada gharimin fi sabilillah, ibnu sabil, apalagi riqab, tidak ada, tak payah kasih. Hanya kepada fakir miskin saja. Tuhratan lis-shaimin minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Ya, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.